Dong mulai bakar rumah itu dengan beberapa alat bantu, misalnya bensin, ada kain bakar, ada yang bawa pemantik, dan ada juga bom yang dibawa. Pada tanggal 28 itu di gereja itu ada sidang wilayah, karena kita jemaat di Jambone itu kita dua mata jemaat, sehingga proses sidang mata jemaatnya sudah selesai dan kita masuk pada sidang wilayah. Saat sementara proses sidangnya berjalan, tiba-tiba saudara Mriven datang dan mengatakan bahwa rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar dan kasih tahunya pada saya, dan saya pikir itu kebakaran murni. Jadi yang Riven ini mau lari ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang yang ada. Saya coba untuk tekan dia supaya jangan lari, karena kalau itu kebakaran murni, paling tidak dalam 1-2 hari ada bantuan dari keluarga, kita bisa perbaiki itu rumah dalam waktu 1 atau 2 hari. Tidak lama kemudian ada lagi yang teriak minta tolong kalau rumahnya terbakar. Dan ketika kita keluar, ternyata itu kebakaran bukan kebakaran murni, tapi kebakaran yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Nah, berdasarkan kejadian itu, banyak rumah yang sudah terbakar, dan kita yang ada di gereja pun semakin panik. Berapa banyak rumah yang terbakar? Jumlah rumah yang terbakar itu ada 15 rumah. 15 rumah, dan ada 6 rumah yang dirusak. Dari total 21 rumah yang rusak dan terbakar itu, ada jumlah hewan yang ada di situ yang mati. Ada yang mati dibakar, ada yang mati ditikam, dan hewan yang mati itu matinya sangat tidak manusiawi kalau kita lihat, karena ada hewan-hewan yang ditikam sampai 24 kali. Ada satu babi itu yang tikamnya sampai 24 kali, dan secara manusia kita beranggapan bahwa itu perilaku sangat tidak berperi kemanusiaan. Sehingga setelah saya berlari dari situ kembali ke rumah, masa yang datang yang berasal dari bawah, dari arah desa Bone kembali ke atas itu, datang dengan menggunakan satu buah truk berwarna kuning. Itu datang dengan membawa senjata tajam. Senjata tajamnya berupa anak panah, kartapel, dan anak panah itu dilengkapi dengan busur. Ada yang dengan kayu, ada yang parang, ada yang dia punya busurnya itu tidak panjang, tapi di bagian bawahnya itu ada semacam tali begitu, tali rafia atau tali karung begitu yang kita lihat. Terus ada yang bawa pedang, ada yang bawa besi panjang, besi ulir begitu. Jadi dong datang dan dong mulai bakar rumah itu dengan beberapa alat bantu, misalnya bensin, ada kain bakar, ada yang bawa pemantik, dan ada juga bom yang dibawa. Dari situ semua dari 21 itu untuk sementara, bukan untuk sementara, saat itu pun tidak ada korban jiwa. Kami coba untuk mengamankan diri, dan saat kami mencoba untuk mengamankan diri, kami sempat bertemu dengan aparat keamanan, kepolisian, tetapi kami berpikir kami akan mendapatkan perlakuan yang wajar dari kepolisian, mungkin dalam hal ini perlindungan, tetapi dari kepolisian justru memberikan kepada kami satu statement untuk lari menghindar dari kampung, dan pembakaran itu terjadi begitu besar karena kami mau bertahan. Kami berpikir sudah ada polisi, jadi harusnya bertahan, tetapi kenyataan yang kami terima berbeda. Polisi justru mengarahkan kami untuk berlari. Ada polisi dari Pospol, Kapolseknya juga ada, dan waktu itu secara manusia sebagai warga negara Indonesia, saya sangat prihatin sekali dengan sikap tindakan yang dibuat oleh polisi. Bapak Gusti, waktu kejadian polisi ada? Ada. Yang menyuruh Bapak lari itu polisi namanya siapa? Pak Burhan. Burhan siapa? Kurang tahu, dia ke Pospol Nekamese. Pospol yang menyuruh Bapak lari? Ya.
Alasannya apa? Lari untuk menyelamatkan diri. Oke, baik. Bapak, dari kejadian tanggal 28 Mei hingga saat ini sudah ada kayak tersangka yang ditangkap? Sampai dengan saat ini tersangka satu pun belum pernah ditangkap. Bapak kenal orang-orang yang melakukan pengerusakan? Kenal. Bisa sebutkan namanya satu-satu? Paulus Tabah, Johnny Hembala, Agustinus Manat, Salmun Sak, Rehan Lopmeta, Marcel Lopmeta, Domingus Manat, dan Ido Jabi, dan sekelompok orang yang tidak kami kenal. Kurang lebih 50 sampai dengan 60 orang. Datang dengan trek warna kuning. Tak kenali plat nomornya? Kalau untuk plat nomor tidak dikenal, tapi menurut korban bakaran yang ada, sopir yang mengangkut itu bernama Ayusuf Mela. Baik Bapak, dari tanggal 28 itu kan sampai sekarang belum ada pelaku yang ditangkap. Harapan Bapak sebagai korban? Harapan saya sebagai korban, karena negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara premanisme, maka paling tidak hukum itu harus ditegakkan, sehingga kami sebagai masyarakat kecil, kami sebagai korban mendapatkan perlakuan yang wajar, yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau untuk partisipasi dari pihak kabupaten sampai saat ini pun belum ada, yang ada hanya partisipasi dari tetangga, keluarga, dan pihak gereja serta masyarakat sekitar.